Kembali untuk para hadirin agar dapat menghidupkan kameranya serta mematikan audio agar acara kita dapat berlangsung secara kondusif. Yang terhormat, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE MSIE. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, Dr. SPMK MKes PhD. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran, Bapak Muhammad Fahmi, SE MT PhD. Yang kami hormati, Direktur Kemahasiswaan Hubungan Alumni Universitas Padjadjaran, Dr. Engineer Boyosep CS SSA STMT. Yang kami hormati, Kepala Pusat Inovasi Pengajaran Universitas Padjadjaran, Ibu Ane Nurbaiti, MP PhD. Yang kami hormati, Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Ibu Fira Kusumadewi, SP MSc PhD. Dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar series 3 talk show online kiat-kiat mahasiswa dalam menghadapi transformasi pembelajaran menuju hybrid university atau hybrid learning. Sabtu 2 Oktober 2021 melalui forum daring Zoom. Bersama saya, Sylvie Kherahma, selaku pembawa acara pada hari ini. Baik para hadirin, kami silakan untuk dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada link yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Kami ingatkan pula bahwa fasilitas berupa e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk mengawali acara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan himne Universitas Padjadjaran. Universitas kita, Padjadjaran tempat
Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Raden Ahmad Bukhori, SIP, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami hadir bersama dalam acara webinar seri yang ketiga dengan tema kiat-kiat mahasiswa dalam menghadapi transformasi pembelajaran menuju hybrid university. Hari ini kami berkumpul, ya Allah, dalam kegiatan webinar ini berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya, ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah di tengah-tengah musibah pandemi Corona-19 ini. Jika saat ini Engkau uji kami dengan musibah, dengan wabah ini, dengan segala kondisi yang membalikan segala kenyamanan kami selama ini, maka beri kami kesabaran dan kemampuan untuk melalui ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan-Mu, ya Allah, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Aziz, Allah yang Maha Perkasa, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Di hadapan kami terbentang tugas yang amat sangat berat, tetapi sungguh mulia. Maka melalui sifat-Mu yang Maha Aziz, kami memohon berilah kekuatan lahir dan batin kami, serta karunialah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang profesional untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia ini, sehingga terwujud insan abdi masyarakat yang berkarakter mulia, yang memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, mandiri, jujur, disiplin, cerdas, terampil, beretos kerja tinggi, berjiwa entrepreneurship yang ulet, profesional, kreatif, produktif, inovatif, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila kami masih dalam kondisi kekurangan, apalagi serba kekurangan, cukupkanlah segala kebutuhan kami, anugerahi kami rezeki yang halal, berlimpah, berkah, serta kayakanlah hati jiwa kami, pikiran kami. Bila kami masih rendah atau direndahkan, angkatkanlah dan tempatkanlah kami ke tempat yang tinggi dan mulia. Bila kami sakit atau tersakiti, murnikanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, dan sehatkanlah jiwa dan raga kami. Robi sohri sodri wa yasili amli, wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidahku, dan serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya.
serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Bukhori. Berikutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, Dr. SPMK MKes PhD. Kepada Profesor Arif, kami silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak MC. Saya namanya tadi ini belum jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk tetap duduk. Yang saya hormati ini sahabat-sahabat saya ini Pak Boy, Dirkema, Pak Fahmi, Dirdik, Bu Ane, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Lalu teman-teman yang ada di Zoom, Bapak Ibu sekalian, para kaprodi yang mungkin hadir, para dosen, dan tentu saja adik-adik dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur hari ini kita tetap berkumpul walaupun masih pandemi, tapi kami mencoba sekarang bertemu secara langsung karena kita akan segera melakukan pertemuan walaupun secara terbatas. Jadi kami juga berkumpul sekarang terbatas. Dan pada hari ini juga sebetulnya apa yang sudah dicanangkan oleh UNPAD mengenai hybrid university ini sudah mulai akan diakselerasi dengan alhamdulillah bahwa sekarang sudah melandai. Tetapi walaupun demikian, tentu saja tidak mengurangi rasa kewaspadaan kita, karena mungkin saja dapat terjadi peningkatan kasus kembali. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau tidak ada lagi masalah, mungkin kita dapat segera berkumpul seperti sedia kala, melakukan suatu proses tridharma seperti biasa. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian saya hormati, memang pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana hybrid university ini dapat disikapi oleh mahasiswa. Memang hybrid terkesan sesuatu yang baru, tapi sebetulnya bukan baru, karena selama ini pun kita sudah melakukan itu. Sehingga mahasiswa dalam hal ini tentu saja memerlukan bagaimana sebetulnya menyikapi hybrid ini, sehingga menjadi suatu tools untuk mencapai tujuan kita secara lebih baik. Sehingga kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan bersama. Kita akan berdiskusi, berdialog. Kebetulan ini nanti hadir para pelaku, perancang, dan juga nanti peserta dari hybrid university ini, sehingga semua kita mendapatkan kiat-kiat apa yang akan kita harus lakukan agar hybrid ini menjadi tools yang berharga untuk kita mencapai cita-cita. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini, kita semua akan menjadi terbuka, menjadi lebih memiliki wawasan, sehingga nanti optimalisasi proses ini dapat kita manfaatkan atau kita dapatkan sesegera mungkin. Jadi tidak perlu menunggu hybrid ini menjadi sangat ideal, tetapi mungkin juga bisa kita dapatkan lebih awal pada saat mulai diinisiasi program ini. Itu saja mungkin sebagai sedikit mungkin sambutan dari saya mewakili UNPAD. Karena tadi diminta untuk membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sama-sama buka webinar series ketiga mengenai kiat-kiat mahasiswa dalam menghadapi transformasi pembelajaran menuju hybrid university dan hybrid learning ini kita buka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah untuk kita semua dan apa yang kita lakukan mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk kita, untuk masyarakat, dan tentu saja untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Arif atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada hadirin untuk dapat menyalakan kamera dan juga Rahma freeze ya?
Dilanjut. Ya, mungkin Pak Denny bisa dibantu foto bersamanya. Iya, mungkin karena masih freeze, mungkin kita langsung saja ya. Kita masuk ke acara talk show. Nah, saya menyapa dulu, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Arif Samsulaksan Kartasasmita. Selamat pagi, Prof. Kemudian Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Bapak Muhammad Fahmi, PhD. Selamat pagi, Pak. Semoga sehat selalu. Kemudian Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, Dr. Eng Boy Yosep. Pak Boy, selamat pagi. Dan ini, waduh, ini Sri Kandi kami di Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Bu Ana Nurbaiti, Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Universitas Pajajaran. Dan juga kami sambut kepada seluruh tamu undangan, di sini para wakil dekan, para ketua program studi, para manajer pembelajaran dan pembelajaran, kemahasiswaan dan hubungan alumni, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai. Semoga semuanya sehat dan bisa join pada hari ini, dan semoga mendapatkan banyak hal tentang persiapan untuk tatap muka kuliah terbatas yang mungkin akan dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober dan November. Semoga ini membuat bahagia teman-teman mahasiswa semuanya, karena akhirnya bisa hadir ke kampus yang sudah lama ditunggu-tunggu, hadir bersama kami semua. Semoga nanti pada mungkin tahun berikutnya teman-teman semua sudah bisa hadir secara luring 100%. Nah, menginjak pada acara talk show hari ini sangat mungkin tunggu-tunggu juga ya oleh teman-teman mahasiswa, karena pastinya pada waktu yang berselang teman-teman juga sudah menghadiri pertemuan bincang-bincang bersama Ibu Rektor terkait persiapan tatap muka kuliah terbatas, dan mungkin masih banyak juga pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, mungkin apa nih, banyak terkait fasilitas yang disediakan Unpad, ataupun seperti apa nanti teknologi pembelajarannya, kemudian seperti apa penilaian dan sebagainya. Mungkin untuk yang pertama kami silahkan kepada Prof. Arif mungkin untuk menyampaikan paparan sekilas secara singkat tentang transformasi pembelajaran ini mendukung untuk terkait hybrid university. Mangga kami silakan Prof. Arif. Baik, terima kasih Teh Fira. Sebetulnya ada presentasi yang tadi disebutkan, itu presentasinya Bu Rektor berkait dengan transformasi kita menuju hybrid university. Saya tidak tahu apa bisa ditampilkan atau tidak, tapi kalau tidak mungkin singkat saja saya sampaikan. Tadi saya kirimkan ke Teh Fira juga sama ke Siap, Pak. Bentar. Saya kirimkan ke WhatsApp. Oh, ke WhatsApp. Oh iya, Prof. Sebentar. Ada. Pak Denny udah ada, Bu Fira. Oh iya, Pak Denny mungkin bisa dibantu. Biar saya meneruskan pesan Bu Rektor begitu. Iya, siap, Prof. Baik, saya menunggu tadi pagi saya juga lapor ke Bu Rektor, saya sampaikan dan saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang selama ini sudah disampaikan sebetulnya ke seluruh sivitas dan stakeholder kita, mungkin adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui, mungkin kita bisa bersama-sama juga untuk lebih memahami sedikit, ini tidak banyak kok. Nah, boleh slides. Ya, ini presentasi Bu Rektor, mohon izin Bu Rektor, 18 Maret 2021. Mangga silakan slide. Ini sedikit saja bahwa pandemi ini ternyata dimaknai sebagai berkah untuk kita semua, karena tidak mudah oleh pandemi. Lalu muncul beberapa kemampuan baru dengan tantangan yang sudah kita pandemi. Kita tahu dulu mungkin yang namanya ahli-ahli komunikasi untuk bidang yang selama ini tidak ada, misalnya komunikasi melalui online ini mungkin sekarang jadi lebih bukan. Ternyata di pandemi ini. Oleh karena itu transformasi ini tentu saja harus kita lakukan, harus kita transformasikan menjadi lebih baik, sehingga dengan adanya hybrid ini membuat Unpad menjadi lebih baik menuju pada visinya. Mangga, persilakan slide. Ini daring pada pandemi, ini flashback saja yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita ingat di Maret 2020 itu mulai pandemi. Jadi setelah itu
Desember masih pandemi, ini mulai nih kita mendadak istilah Bu Rektor tuh mendadak daring gitu. Jadi semua terkaget-kaget, semua pada saat yang bersamaan harus melaksanakan Kampus Merdeka dan sebagainya. Sehingga memang ini merupakan satu momen yang paling berharga untuk kita untuk mempelajari segala sesuatu terkait dengan hybrid ini. Dan pula karena memang yang harus kita lakukan seperti itu, maka universitas saat itu menyusun panduan pembelajaran daring yang mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tidak mengalami itu, dan tentu saja masih banyak kekurangan karena memang segala sesuatu saat itu memang bersifat mendadak. Maka silakan lanjutkan slide. Nah, ini setelah 2021 sampai Juli, ini kita anggap sebagai masa di mana mahasiswa masih daring, tetapi kita sudah mulai beradaptasi sebetulnya. Jadi praktikum saat itu sudah dicoba dengan prokes, lalu live Unpad ini ada Teh Ane juga sudah mulai melakukan perbaikan dan seterusnya. Hanya memang permasalahan, nah ini kita rencanakan sebetulnya bulan Agustus itu kita sudah mulai hybrid ini kita jalankan secara betul, secara lengkap. Tapi kita tahu pada bulan Juli awal gelombang kedua muncul dengan adanya varian Delta, sehingga semua rencana menjadi kembali harus kita riset. Jadi kita kembali ke mulai kita tutup, dan rencana itu baru akan kita laksanakan di bulan Oktober ini untuk yang yang untuk hybrid tadi. Maka silakan. Next. Ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan sebetulnya. Jadi kita membagi dalam masuk ke tahap 3 dalam tahap implementasi ini. Yang pertama adalah mahasiswa, dosen, program studi universitas. Ini adalah stakeholder untuk hybrid university. Kita rencanakan memang strategi pada tahap ketiga ini akan berakhir atau akan memiliki masa dari 2022 ke 2023. Jadi mulai tahun depan sampai tahun depan. Nah ini untuk universitas, program studi mengadakan updating kurikulum, lalu dosennya melakukan bahan paradigma pembelajaran yang tadinya mahasiswa itu menjadi pembelajar, sekarang ini mahasiswa itu menjadi pembelajar aktif. Jadi mereka sendiri akan mencari, ini juga buat teman-teman mahasiswa, ini perbedaan dari hybrid nanti, adalah bagaimana mahasiswa itu yang tadinya menunggu apa yang diberikan dosennya, tetapi kalau sekarang mahasiswa itu lebih aktif untuk mencari sebetulnya apa yang diperlukan untuk mereka mendapatkan ilmu di perguruan tinggi. Nah ini yang kemarin dalam masa kurun waktu setahun kemarin kelihatannya transisi ini belum mulus, sehingga masalahnya adalah dosennya tidak bisa memberikan seperti biasa, tetapi mahasiswa juga melakukan pembelajaran aktif sehingga banyak materi yang tidak bisa didapatkan secara optimal. Lalu ilmu dan pengetahuan juga kita akan arahkan tidak yang bentuknya di level yang rendah, misalnya menghafal, memahami sederhana, tetapi lebih ke arah nanti yang lebih high order thinking atau sesuatu yang sifatnya lebih tinggi, seperti melakukan suatu penciptaan, kreasi, dan sebagainya. Sehingga model hybrid ini merupakan satu dasar untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa nanti melakukan tersebut. Maka silakan next. Nah ini tujuan akhirnya, jadi nanti setelah tahun 2024 hybrid ini kita akan berharap bahwa Unpad ini akan naik kelas, gitu. Jadi kita semua akan bangga kalau Unpad jadi naik kelas. Cirinya adalah satu, mampu bersaing global tentu saja, lalu kita mandiri, terhubung kuat dengan pentahelix, yaitu akademik, bisnis, government, community, dan media, ABGCM, lalu pendidikannya hybrid, dan lulusannya atau mahasiswanya tetap menghasilkan karakter yang unggul. Jadi mohon nanti dipahami oleh teman-teman mahasiswa, jadi dengan model hybrid ini harapannya tetap nanti karakternya akan bisa juga dibantu. Dan yang terakhir adalah ini ada perubahan dari pendekatan perkuliahan yang tadinya hanya sifatnya mengajari, tetapi sekarang kesannya adalah belajar bersama. Jadi yang dimaksud dengan pedagogi, andragogi, heterologi. Jadi dosen dan mahasiswa bersama-sama belajar dalam satu lingkungan belajar yang sama untuk membahas sesuatu yang sifatnya high order thinking, jadi bukan low order thinking. Jadi belajar bersama, mempelajari sesuatu yang mengasah keterampilan
atau wawasan pengetahuan yang lebih tinggi. Silakan next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi tahap-tahapnya sekarang kita sedang di tahap 2 sebetulnya. Lalu akan masuk ke tahap 3 transformasinya. Jadi 2021 itu sekarang kita sudah mulai akan masuk kuliah online off campus, tetapi praktikumnya on campus nanti bulan Oktober, mungkin teman-teman sudah tahu. Lalu ada pembelajarannya menggunakan live dengan SIA 100%, lalu kurikulum kita perbaiki, dan sekarang juga kita akan melakukan inisiasi non-degree dan modular credit learning dan juga PJJ. Jadi mungkin kalau teman-teman, baru saja kemarin saya dan Pak Fahmi juga ikut membahas mengenai mikro kredensial, nanti mungkin kita bisa diskusi juga. Ini adalah satu inisiasi untuk yang non-degree, sifatnya modular, dan merupakan satu bentuk sebagian dari mungkin pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang akan kita lakukan selama 2021 ini. Jadi harapannya nanti kita akan diskusi bagaimana 2021 ini merupakan satu awalan untuk kita bisa mendapatkan hybrid university dan learning ini di tahun 2024. Jadi teman-teman mahasiswa harus bersiap-siap dengan skema atau dengan stepping seperti ini. Enggak, silakan. Nah, ini positioningnya. Jadi ke depan, UNPAD ini rencananya akan bergeser. Yang tadinya pembelajaran itu akan sifatnya terstruktur, artinya semua terstruktur, maka ke depan akan lebih loose. Jadi mahasiswa dapat memilih sendiri apa yang mereka inginkan, gitu, sesuai dengan semangat kampus merdeka. Lalu yang kedua adalah kita juga mulai lepas yang semuanya nanti dikontrol oleh pemerintah, oleh UNPAD, maka nanti akan dilepas tidak hanya pembelajaran yang sifatnya dikontrol oleh UNPAD, tetapi juga akan kita serahkan juga kepada partner dalam hal ini industri atau swasta dan sebagainya. Sehingga semangatnya adalah saya selalu mengistilahkan sebagai campus without wall, begitu. Jadi mahasiswa itu bisa berkuliah di mana saja, apapun yang mereka inginkan, dan sifatnya adalah tidak terstruktur semuanya, sehingga dapat memberikan kebebasan untuk kita mencari apa yang kita perlukan di masa yang akan datang. Gitu. Ya, mangga next. Saya pikir itu mungkin sebagai pembuka diskusi, ini sedikit menyampaikan pesan dari Bu Rektor tentang arahan dari Hybrid University 2024. Sekarang tinggal kita berdiskusi bagaimana kita menyikapi ini, sehingga kita dapat sukses menyongsong apa yang kita sebut dengan Hybrid University. Itu saja mungkin saya kira. Ya. Terima kasih Prof. Arief tadi untuk pemaparan sudah terlihat ya Prof. Di situ berarti rencana strategis UNPAD terkait tadi hybrid university. Nah, mungkin kalau sebelum nanti ke teman-teman mahasiswa Prof. Kalau kita keunggulan untuk konsep hybrid kita bila dibandingkan dengan kalau kita lihat sekarang dari semua perguruan tinggi juga sudah mengarah ke sana Prof. Apa nih keunggulan yang dimiliki UNPAD sehingga memang teman-teman ini harus berbangga sudah menjadi bagian dari Universitas Pajajaran. Ya. Baik, Evira. Yang pertama, saya memaknai hybrid ini bukan dari sisi metodologi saja. Selama ini orang berpikir hybrid ini adalah menggabungkan online dan offline. Tapi kalau kami di UNPAD berusaha untuk membuat hybrid ini menjadi semacam multidimensional. Jadi yang pertama hybrid dari sisi teknologi tadi, jadi bagaimana metodologi delivery method, jadi online dan offline digabung. Yang kedua adalah hybrid dari sisi bagaimana konten kita berikan. Jadi hybrid itu kita menggabungkan yang tadi lebih banyak high order thinking, tetapi low order thinking juga ada. Yang ketiga adalah hybrid bagaimana tentang peran mahasiswa dan peran dosen yang sama dihybridkan. Jadi banyak peran dosen yang berapa persen dan persen. Itu adalah menurut pendapat saya hal yang akan kita dorong sebagai salah satu ciri UNPAD. Tetapi yang lebih kita akan anggap berbeda mudah-mudahan dengan tempat lain. Hybrid yang kita maksudkan juga adalah bagaimana kita mendekankan value UNPAD. Jadi UNPAD yang selama ini memiliki value yang sangat baik dan juga pola ilmiah pokok yang kita miliki, itu juga akan masuk ke dalam pembelajaran hybrid. Jadi hybrid ini menggabungkan bagaimana value dan juga content skill itu akan bergabung menjadi satu packaging, sehingga mahasiswa dalam sekali jalan akan mendapatkan berbagai macam dimensi untuk mereka lulus. Jadi mudah-mudahan
hybrid model ini merupakan satu gabungan dari berbagai macam sisi yang akan memberikan benefit pada mahasiswa yang berikut. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi paket lengkap ya Prof ya. Jadi teman-teman harus berbangga bahwa memang Unpad memiliki rencana strategis seperti itu, sehingga nanti teman-teman bisa berbangga nih bila membandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Kita tidak kalah loh gitu ya. Jadi Unpad ini luar biasa sekali untuk persiapan menuju hybrid university. Tadi sudah, kalau sudah tidak saya salah lihat, sudah mahasiswa sudah ada yang raise hand. Mungkin Pak Denny bisa dibantu tadi untuk open mic dan ini. Mangga teman-teman tadi yang sudah raise hand. Sepertinya tadi baru selesai, sebelum presentasi juga sudah ada yang raise hand ini, Bapak Ibu. Sepertinya sudah nggak kuat ini ya untuk langsung bisa hadir di kampus Universitas Padjadjaran. Mungkin tadi saya sudah lihat, Pak Denny mungkin bisa dibantu untuk open mic-nya. Kira-kira. Ya. Kira-kira dulu. Oh iya, Pak Fahmi. Nah, dia mute. Mute. Mute, iya. Oh, saya mute, Pak. Oh, termute. Oh, ini kitanya termute. Enggak, Pak. Kedengeran. Kedengeran? Iya. Iya. Mangga mungkin teman-teman tadi, iya Pak. Saya kira untuk saya tuh mengirimkan itu ya sebelum teman-teman bertanya. Oh, iya siap. Ada semacam kuesioner gitu pada teman-teman. Iya. Kalau bisa isi dulu, ini akan sangat bagus bagi kita untuk mengetahui kira-kira apanya ya maksudnya. Siap. Jadi, ya, jadi kita mereka diminta untuk mengisi dulu ya Pak Fahmi ya. Betul, kalau bisa. Iya. Jadi WhatsApp-nya Teh Vira. Oh siap ya. Enggak, sebentar Pak, saya kirimkan dulu. Ya mungkin sambil menunggu. Sebentar. Sama Teh Vira ditampilkan, bisa nggak Teh Vira? Ya, bentar Pak. Ini sinyalnya sebentar Pak. Ya. Pak Denny saya kirimkan ke Pak Denny, mungkin bisa dibantu ditampilkan ya Pak Denny. Ya, oh iya ini sudah Pak di Slido ya Pak. Yes. Ya, Pak Denny mungkin bisa dibantu Pak Denny. Ini slide-nya sudah ada untuk kodenya sehingga nanti teman-teman bisa mencoba ya untuk mengisi sehingga nanti kita bisa melihat pemetaannya ya Pak Fahmi ya. Tolong di chat, mungkin ditampilkan ya, di chat. Saya tampilkan di chat dulu ya. Dipostingkan Pak Denny ini di kolom chat tadi yang sudah saya kirim, ini soalnya agak error laptopnya. Ya, ini teman-teman mangga silakan untuk dicek slido.com-nya ya, itu dengan kodenya. Mangga silakan teman-teman nanti bisa mengisi sehingga nanti kita bisa melihat ya hasil dari pengisian teman-teman. Apakah sudah bisa teman-teman? Kelihatan Pak Fahmi. Ini ya mungkin sambil menunggu juga mungkin ingin bertanya nih kepada Pak Boy. Pak Boy, kalau sekarang kan ini terkait apa namanya untuk kegiatan akademik sudah akan berjalan ya Pak Boy. Tapi kalau kita lihat memang dari kegiatan aktivitas teman-teman sepertinya sudah banyak ingin melakukan luring. Seperti apa Pak Boy mungkin aturan dan prosedurnya mungkin bisa disampaikan. Banyak yang menunggu-nunggu ini Pak Boy. Terutama untuk kegiatan kemahasiswaan ya. Iya betul Pak Boy. Oke, jadi gini. Untuk prosedurnya sendiri, itu seperti biasa untuk UKM-UKM ataupun Ormawa, itu menyampaikan ke Madam ya, atau ke Kaprodi, nanti kita disampaikan ke kita ya, ke Direktorat Kemahasiswaan, karena akan kita tanyakan juga ke tim Satgas ya. Oh begitu ya. Betul. Jadi kita selalu berdiskusi
dengan tim Satgas Unpad ya untuk kegiatan-kegiatan tersebut apakah sudah diperbolehkan gitu ya ataukah belum, karena itu mungkin mereka akan memberikan masukan kepada kita ya dan arahan-arahan lah. Contoh misalkan jumlah personel gitu kan, terus jenis kegiatan itu memang sangat tergantung nanti hasil diskusi kita dengan tim Satgas ya. Dan tentunya ini sama seperti teman-teman mahasiswa kalau mau masuk ke kampus ya dalam sekarang ini mengikuti kegiatan-kegiatan praktikum dan yang lain-lainnya itu harus sudah vaksin ya, pertama vaksin, dan tentunya harus ada izin dari orang tua ya, izin dari orang tua itu. Dan kita menyediakan juga fasilitas asrama ya, sudah kita share juga di ke para wadek ya. Jadi kalau misalkan untuk yang mengungsi itu dipersilahkan. Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Boy. Jadi sudah ada kemungkinan ya Pak Boy ya, teman-teman sudah bisa beraktivitas luring juga untuk kegiatan kemahasiswaan, walaupun memang dalam konsep yang terbatas ya Pak Boy. Betul. Ini sebenarnya sudah banyak yang bertanya-tanya ini. Iya, terima kasih. Saya beri juga ya. Oke. Iya. Ya, ini di sini sambil menunggu slide-nya, ini di sini ada dari Ari Dwi Saputra dari instansi Universitas Padjadjaran dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, ingin bertanya, bagaimana untuk orang yang tinggal di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan lain-lainnya? Apakah ada pilihan untuk full daring lagi atau seperti apa? Mungkin ini mangga Pak Fahmi. Ya, baik. Untuk yang tatap muka ya saat ini kan yang dibuka sebetulnya hanya untuk mata kuliah yang membutuhkan sangat membutuhkan pertemuan begitu ya, atau sangat membutuhkan peralatan yang ada di kampus gitu. Jadi mungkin ada laboratorium atau ada mesin-mesin atau ada alat-alat yang tidak bisa dimiliki atau di-provide oleh mahasiswa di rumah, itu terpaksa harus mahasiswa datang ke kampus ya. Nah, itu yang pertama. Tapi kemudian banyak persyaratan berikutnya begitu kan ya, bahwa siapa sih sebetulnya yang boleh datang ke kampus. Katakanlah seorang mahasiswa itu salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah tentang skill yang harus dia datang ke kampus pada akhir Oktober ini. Tapi kemudian nanti dicek mahasiswa tersebut harus sudah divaksin kan, harus sudah divaksin 2 kali tadi. Kemudian juga harus ada izin orang tua, dan tentunya juga dari sisi waktu. Jadi kalau saya tidak salah nanti fakultas akan menginformasikan di awal Oktober ini kepada para mahasiswa untuk menginfokan mereka akan datang di akhir Oktober. Jadi sebetulnya ada waktu bagi teman-teman misalkan yang jauh gitu ya untuk mengarrange perjalanannya ke sini. Tapi sekali lagi itu tergantung dari kesiapan mahasiswa dan izin orang tua. Nanti diinfokan saja kepada prodinya ketika seseorang katakanlah atau mahasiswa tidak bisa menghadiri pertemuan karena kendala-kendala yang dihadapi. Jadi bisa diinfokan saja. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Ini kebetulan memang ada yang bersamaan pertanyaannya Pak Fahmi. Ini kebetulan dari mahasiswa S2 Pak Fahmi. Jadi nggak hanya teman-teman S1, ternyata dari teman-teman S2 ini memang ada yang domisilinya juga di luar Pulau Jawa. Kemudian memang mereka ada memang yang ingin luring, tapi ini apakah mereka harus tetap hadir ataukah memang pembelajarannya tetap secara daring? Gitu. Gimana nih Pak Fahmi? Untuk teman-teman S2 nih Pak Fahmi, mungkin yang pasca sarjana. Ya, sebetulnya kan Unpad ke depan itu atau sebelumnya lah ya, itu kan full offline ya, full luring kan ya. Dan kemudian sekarang kita sedang full online dan kita akan menuju ke hybrid begitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa pembelajaran kita akan full online terus. Jadi mahasiswa ini memang ketika dia memperoleh pembelajaran secara dalam program studi yang sekarang itu memang harus siap-siap untuk luring begitu. Jadi teman-teman S2 pun atau S3 itu justru ketika pembelajarannya membutuhkan tatap muka, maka yang bersangkutan harus siap ada di Jatinangor atau di Bandung begitu. Jadi jangan jangan meniadakan bahwa oke, kalau kuliah di Unpad berarti saya tidak perlu hadir di kampus gitu.
Nah, justru ada beberapa pembelajaran yang harus datang ke kampus dan bertemukan dengan para dosen atau ya menggunakan peralatan yang ada di kampus. Jadi teman-teman pasca ketika program studinya atau dosennya mengharapkan kehadiran, maka menurut saya sebaiknya hadir di kampus dan mulai mengarrange perjalanan atau menyiapkan akomodasi dan segala macam ketika ada di sini. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Ini sepertinya sudah cukup jelas ini ya untuk teman-teman yang mungkin berada posisinya ada lokasi di luar pulau begitu ya. Karena memang ternyata ada beberapa juga yang sudah hadir di Jatinangor, tapi ada juga yang masih di lokasinya masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk juga melalui Q&A. Ini terkait apakah asrama Balai Wilasa 1 dan 2 untuk mahasiswa KIPK akan dibuka, karena memang beberapa mahasiswa termasuk ini yang bertanya kesulitan dalam ekonomi untuk membayar tempat singgah. Mungkin Pak Boy bisa membantu menjawab Pak Boy terkait memang fasilitas-fasilitas yang memang disupport oleh Universitas Padjadjaran untuk kegiatan hybrid ini. Oke. Jadi untuk asrama ya, untuk teman-teman yang kalau dulu bidik misi ya, sekarang yang KIPK, insya Allah itu akan dibuka. Ya, didaftarkan saja ke prodi ataupun madamnya. Nanti biasanya disampaikan melalui surat kepada Direktorat Kemahasiswaan, CC ke Dirsarpras. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan, terutama teman-teman di Dirsarpras itu apa? Istilahnya mempersiapkan ruangan-ruangannya ya, supaya apa? Pada saat teman-teman mahasiswa masuk itu sudah bersih ya, sudah apa? Clear lah, enak untuk ditempati. Itu aja. Ya. Ya, jadi nanti sudah difasilitasinya oleh Dirkemah ya Pak Boy ya. Jadi nanti melalui mungkin prodimnya masing-masing juga. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas tersebut karena UNPAD memang akan mensupport 100% ya untuk teman-teman yang nanti akan membelajar secara hybrid ya di Universitas Padjadjaran. Nah, ini mungkin beranjak ke Bu Ane ini. Ini kan sekarang lagi live UNPAD ya Bu ya, MOOC dan sebagainya. Ini memang hal-hal yang baru juga buat mungkin teman-teman yang baru masuk sehingga mereka antusias sekali ya bertanya seringkali pada saat TPB atau mungkin kegiatan-kegiatan OKK dan yang lainnya. Nah, apakah hanya live UNPAD atau MOOC atau mungkin ada fasilitas teknologi pembelajaran dan pengajaran yang memang disediakan UNPAD untuk mendukung aktivitas teman-teman ini, Bu Ana? Ya, terima kasih Tesira, terima kasih mahasiswa yang sudah bertanya. Jadi sebetulnya memang kalau kebijakan ataupun sekarang disarankan kita mengoptimalkan LMS yang dimiliki oleh kita sendiri, Live UNPAD, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan berbagai platform untuk digunakan sepanjang yang penting memperlancar proses pembelajaran dan capaian pembelajarannya bisa tercapai begitu. Nah, tentu kita tahu selain umumnya kan live dipakai untuk yang asinkronusnya ya, atau kita untuk menyimpan materi aja. Tapi untuk yang bertemu secara langsung, sekarang dari Direktorat Teknologi Informasi pun sudah mulai menyediakan akun yang Zoom, yang premium ya, mereka untuk seluruhnya. Tentu ini luar biasa, sepertinya ini juga baru diumumkan, mungkin Prof ya, menyediakan akun tersebut. Nah, tapi memang masih dalam proses sedikit-sedikit karena nanti perlu ada verifikasi ke email masing-masing. Tapi sebelum itu juga Google Suite Education UNPAD juga itu sudah termasuk yang sangat baik untuk kita melakukan berbagai pembelajaran. Jadi sedikit sekali hambatan rasanya, kecuali kalau di luar itu seperti jaringan begitu. Tetapi untuk fasilitas banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Kemudian yang lainnya tentu ada beberapa yang konten ataupun tergantung metode dari nanti dosennya, bagaimana mereka memberikan pembelajarannya ini, apakah yang perlu memang interaktif yang terus menerus, ada seperti monitoring gitu ya, atau seperti yang di KKN kita memakai Trello misalnya, ataupun yang interaktif seperti Pak Didik sekarang sampaikan, kan sebetulnya ini juga salah satu metode untuk meningkatkan engagement dosen dengan mahasiswanya. Dan termasuk tadi sebetulnya dengan adanya
Tadi ada pertanyaan sebelum dimulai juga sudah ada pertanyaan, itu cirinya udah ada. Oke, Bu. Jadi memang nanti adik-adik ya, sebelum kuliah kita harus baca dulu begitu ya, apalagi nanti pas hybrid yang praktikum utamanya dibaca dulu seluruh petunjuknya begitu. Itu sebetulnya kuncinya sekarang itu sih, kalau kita nanti akan masuk ke kampus begitu ataupun secara daring ini, kita tidak hanya mengandalkan pertemuan pada saat dengan dosen, tapi mahasiswa harus betul-betul menyiapkan dirinya sebelum perkuliahan itu dimulai. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Iya, terima kasih Bu Ana. Tantangannya memang besar ya Bu ya, baik dari sisi staf pengajar, kemudian teman-teman mahasiswa, tapi memang mau tidak mau kita sudah harus masuk ke kancah ini ya Bu Ani. Betul. Betul. Nah, ini tadi ini pertanyaannya sama dari Rian Hidayat tentang asrama. Jadi nanti insya Allah teman-teman dari mahasiswa nanti teman-teman bisa berkoordinasi di Karpodi atau mungkin nanti teman-teman bisa menghubungi langsung Direktorat Kemahasiswaan terkait untuk fasilitas asrama ya. Nah, ini ada juga yang sudah masuk pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya, yang akan offline dengan transportasi jalur kereta antar provinsi, ini lokasinya di Jawa Timur, biasanya apakah ada persyaratan swab gitu, yang biasanya swabnya di kota asal atau tujuan, atau memang akan difasilitasi oleh Unpad gitu, bagaimana ini Pak Boy? Mungkin ini pasti banyak ini Pak Boy yang bertanya memang mungkin, atau gimana Pak Warek gitu. Prof, tadi bagaimana ini Prof Arif? Karena terkait kebijakan juga ya Prof ya. Bagaimana Prof? Iya. Saya kira nanti sebelum saya lupa, ini di Slido banyak pertanyaan. Oh iya, siap. Saya ingin dulu. Saya jawab dulu tadi mengenai yang yang swab ya. Jadi sekarang swab itu sekarang tidak menjadi syarat di mana-mana, tetapi syaratnya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini juga tadi saya baca nih di Q&A-nya Slido, ini bagaimana mengenai prokes ketat yang diterapkan Unpad. Ini dari Pak Stephen Bonatua Limbong. Ya, jadi prinsipnya adalah dengan aplikasi Peduli, sekarang pemerintah pun memperbolehkan untuk naik kendaraan, kereta, pesawat dengan aplikasi tersebut. Jadi nanti mahasiswa seluruhnya ini nanti harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi, karena dari aplikasi tersebut kita dapat melihat yang pertama status vaksinasi, yang kedua adalah status apakah yang bersangkutan sedang terkena COVID atau tidak, dan juga dapat melihat daerahnya. Jadi daerah hitam, daerah merah, dari segala macam terlihat. Nah, Unpad kemarin Pak Boy dengan Pak Dir Kema dan Pak Didik Pak Dir Sarpas sudah nanti akan menyimpan itu si QR code-nya di tiap gedung. Jadi dan di depan. Jadi di depan masuk kampus, setelah itu di tiap gedung nanti ada juga, nanti teman-teman akan melakukan scanning di situ. Jadi kalau memang saya pikir naik kereta juga sama. Jadi mereka menggunakan aplikasi itu, dan yang belum punya aplikasi bisa menggunakan NIK, nomor induk pegawai dan induk mahasiswa kependudukannya, nanti bisa masuk. Nah, nanti kalau dia hijau, statusnya masuk Unpad, nanti boleh masuk. Nah, itu juga salah satu cara agar kami dapat memantau berapa jumlah yang ada di kampus. Kan ada check-in, check-out di situ. Jadi nanti masuk, kita kelihatan di gedung ini berapa, harapannya. Mudah-mudahan kita dapat memastikan bahwa orang yang masuk itu yang sudah tervaksin lengkap. Jadi kemungkinannya lebih kecil untuk terjadi penularan. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa lebih bertanggung jawab, karena divaksin belum tentu artinya tidak membawa kuman. Misalnya teman-teman divaksin, lalu main di sekitar Jatos begitu, nah itu bisa kena bawa kuman masuk ke dalam. Kumannya bisa masuk dalam tubuh atau di dalam badan, di baju, di tangan, gitu segala macam. Jadi mohon tetap saja kalau kita vaksin kitanya aman, tapi kan kita bisa menularkan pada orang lain. Jadi itu hati-hati. Jadi Peduli Lindungi itu hanya bisa melihat status vaksin, tapi tidak bisa melihat status badan kita bawa kuman enggak gitu. Nah, itu yang harus lebih hati-hati. Jadi tetap protokol kita lakukan, tetapi tidak menjamin terjadinya virus.
Itu saja mungkin, Teh Fira. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang kalau untuk kegiatan di kampus aman ya, Prof ya. Sebenarnya aman, tapi pada saat teman-teman setelah keluar dari kampus, nah ini memang perlu berhati-hati karena kita tidak tahu ya resiko pada saat kita kontak dengan apapun. Nah itu yang mungkin dari teman-teman nanti yang memang akan hadir hybrid gitu ya di kampus. Nah ini mohon tetap dijaga gitu ya prokesnya walaupun teman-teman setelah keluar di kampus. Nah itu kontak dengan apapun, kemudian jalan-jalannya mungkin mohon dikurangi juga, jangan terlalu bebas karena memang tetap ada peluang untuk kita juga tetap terkena gitu ya, seperti itu. Nah ini tadi sudah dikirimkan oleh Pak Fahmi juga, ini dari yang diposting di Slido, apa yang diharapkan pada saat teman-teman mahasiswa ini join ya pada acara ini. Ternyata sudah ada vote dari 188 orang. Nah ini ada pertanyaan terkait metode pembelajaran hybrid seperti apa sih gitu. Nah ini mungkin Pak Fahmi, Bu Ana, atau mungkin nanti Pak Warek ini. Mangga Pak, mungkin Pak Fahmi dulu. Mangga Pak Fahmi, metode pembelajaran hybrid seperti Ya, apa begitu Pak? baik, sebetulnya yang akan kita lakukan di di akhir Oktober ya, itu kan sebetulnya pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi diharapkan idealnya memang pada mata kuliah tersebut ya, ini bukan semua mahasiswa ya, pada mata kuliah tersebut semua mahasiswa itu yang terdaftar di mata kuliah tersebut itu diharapkan hadir ya di kampus. Tapi kan itu kita tidak tahu kendala atau problem ya. Kalau kita mengharapkan katakanlah 20 mahasiswa hadir, tapi kan ada juga mungkin yang belum dapat vaksin ya. Misalkan ada 2 orang saja dapat vaksin, maka pembelajarannya itu tidak bisa full luring begitu. Jadi ada 2 orang yang tidak bisa memperoleh pembelajaran karena dia tidak ada di Unpad. Maka diperlukan sebuah pembelajaran hybrid agar mahasiswa tersebut bisa memperoleh pembelajaran sehingga dia bisa mencapai pembelajaran yang diinginkan ya atau yang ditargetkan sejak awal. Nah itu kalau katakanlah masih bisa kita gunakan pembelajaran alternatif which is online begitu ya, apakah itu dengan rekaman, apakah itu dengan dual metode ya, katakanlah tatap muka learning, kemudian ada satu lagi mahasiswa yang 2 di rumah gitu, itu tapi dengan asumsi mereka bisa memperoleh pembelajaran atau skill yang sama lah ya, kita harapannya seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa, maka memang yang 2 ini gitu itu akan memperoleh pembelajaran nanti ketika syarat-syarat atau kendalanya sudah berhasil dipenuhi. Itu saja, saya kira. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Kemudian ada pertanyaan juga ini terkait, seandainya kita ingin mendapatkan informasi nih Pak Fahmi terkait, misalnya tadi ya informasi terkait perkuliahan tatap muka, ini kemana Pak Fahmi atau Bu Ana? Informasi-informasi sehingga teman-teman bisa mengaksesnya lebih cepat begitu. Ya, sebetulnya saya yakin dalam minggu depan ya. Dalam minggu depan itu program studi akan mengontak atau menginformasikan kepada para mahasiswa ya. Mahasiswa maksudnya apakah dia memang diharapkan untuk hadir di kampus atau tidak di akhir Oktober. Jadi tunggu saja informasinya dari program studi atau dari fakultas nanti di minggu depan. Ada informasi, ada tawaran ya atau ada informasi seperti itu. Tapi memang secara umum di Unpad tidak semua fakultas membuka perkuliahan secara tatap muka di akhir Oktober ya. Beberapa fakultas yang saya tahu seperti FEB, FIB, kemudian Tikom ya, FISIP mungkin atau FH itu tidak membuka, atau psikologi ya, itu tidak membuka perkuliahan tatap muka terbatas di akhir Oktober. Cuman memang ada beberapa mata kuliah yang kuliah lapangan ya, baik itu di maupun tidak salah FISIP begitu ya, yang ada kuliah lapangannya di sebuah institusi begitu kan, tapi luring. Nah itu bisa dilakukan dan itu akan ditawarkan juga ke mahasiswa di akhir Oktober ini. Ya, terima kasih Pak Fahmi untuk penjelasannya. Ini sudah di attendee, sudah ada yang raise hand, mungkin mangga disilakan bisa langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari Saudara Ilham. Mangga. Saya allow to talk, mangga. Ya, silakan. Dari Ilham. Mangga. Sudah bisa berbicara?
Mangga dari Mas Ilham ini, apakah ada? Oke, mungkin kendala jaringan. Saya coba pertanyaan, masih ada nih pertanyaan di Q&A. Banyak sekali nih Bapak Ibu. Ya, ini terkait bidik misi, Pak Boy. Jadi ini izin bertanya. Oh tadi sudah ya bidik misi, berarti nanti langsung bisa diarahkan ke Direktorat Kemahasiswaan ya Pak Boy ya. Infonya mungkin nanti dari mana Pak Boy? Bisa di web atau seperti apa Pak Boy untuk teman-teman? Di medsos juga ada nanti di Instagram gitu kan. Terus kalau ke fakultas-fakultas sudah, saya rasa sudah di-share ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita share juga di medsos. Oh, jadi nanti ada informasi-informasi di media sosial ya Pak Boy ya, sehingga mempermudah teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan informasi ya. Terima kasih Pak Boy. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Herlina. Selamat pagi, saya baru selesai kuliah atas nama Herlina dari DTFEB 2020. Saya sangat mengapresiasi sekali upaya UNPAD untuk program hybrid ini, apalagi kalau UNPAD memang merupakan universitas pertama yang menerapkannya. Mohon izin bertanya, kiranya Bapak Ibu menjelaskan mengenai kegiatan program, ini program DIE ya Pak Fahmi ya, selama pandemi selain webinar yang dihadirkan oleh para menteri, apa saja yang khusus untuk DIE? Terima kasih sebelumnya. Mungkin mangga Pak Fahmi. Tapi bukan Pak Prodinya kebetulan. Yang saya tahu dengan adanya pembelajaran hybrid ini, kita jadi lebih mudah ya mengundang pembicara-pembicara tingkat nasional ya. Contohnya untuk mata kuliah mungkin Bapak Ibu yang mahasiswa DIE atau DET itu kan mengikuti perkuliahan perekonomian Indonesia ya. Itu yang kalau dulunya kan diajarnya oleh dosen-dosen yang ada di UNPAD aja. Nah sekarang ini dari 16 pertemuan, itu hampir setengahnya kita menghadirkan pembicara nasional. Jadi dengan pembelajaran hybrid ini memang saya pikir pengorganisasian kuliahnya jadi lebih mudah, kemudian kualitasnya juga saya pikir jadi jauh lebih meningkat ya. Karena orang-orang yang punya kompetensi ya di bidang tersebut itu bicara ya. Jadi jangan heran kalau yang bicara adalah menteri, begitu ya, yang bicara dirjen, atau ekspert-ekspert di bidang itu yang katakanlah kalau secara luring itu agak sulit untuk hadir di kelas, begitu. Jadi tunggu saja Bapak Ibu yang atau mahasiswa yang ada di DIE atau DET, saya pikir hal tersebut itu akan menjadi hal yang biasa ya. Jadi ketika ada menteri bicara bukan hal yang luar biasa lagi, sesuatu yang biasa yang ada di kelas. Itu saja mungkin saya kira. Iya, terima kasih. Jadi memang nanti akan banyak expert yang akan jadi narasumber ya Pak Fahmi ya, sehingga teman-teman mungkin wawasannya akan semakin luas, dan memang nanti mereka juga ya mungkin mempermudah untuk mereka nanti punya link ke instansi-instansi yang lain gitu. Nah, Pak, ini mungkin untuk Prof Arief ini karena memang kaitannya dengan ini Prof Arief. Terkait parameter ukur atau penilaian terhadap capaian mungkin dari teman-teman mahasiswa, karena mungkin mahasiswa nggak semuanya bisa hadir secara luring, Prof, karena kan mungkin ada keterbatasan ya kuota. Nah itu seperti apa Prof nanti penilaiannya? Apakah mereka bisa setara atau seperti apa? Karena mungkin ada yang bisa praktikum, ada yang tidak, Prof. Baik, saya kira sebelum jauh, ini kelihatannya audiens ini masih ketukar-tukar antara hybrid learning dan PTMT. Oh, ya. Ya, betul. Jadi hybrid itu terms-nya adalah yang tadi Pak Fahmi sampaikan. Jadi ada gabungan baik metodologi dan juga konten dan juga sistem pembelajaran. Jadi itu kalau PTMT ini khusus untuk COVID. Memang jadinya suka interchangeable gitu. Jadi dua hal tersebut kebetulan lagi hybrid, kebetulan PTMT begitu. Sehingga tadi ada pertanyaan prokes ketat pada hybrid university. Nah sebetulnya kalau hybrid nanti kan mungkin saja sudah tidak ada pandemi tetapi tetap hybrid. Jadi mohon nanti teman-teman hybrid akan kita jalankan, tetapi khusus untuk semester ini dan semester depan hybrid ini akan dilakukan dalam bentuk PTMT duluan. Jadi makanya hanya praktikum saja dan sebagainya seperti Pak Fahmi tersebut. Nah mengenai apa indikatornya, tentu saja indikator mutunya adalah ada 3 tentu saja. Satu adalah indikator output, ya, jadi misalnya mengenai apa yang didapatkan setelah kuliah, begitu. Sebelum outcome-nya dulu, jadi apa? Setelah itu prosesnya.
Jadi prosesnya seberapa jauh prosesnya dapat dijalankan. Sebagai contoh tadi, untuk mata kuliah yang misalnya memang didesain dalam bentuk asinkronus online, maka parameter prosesnya berbeda dengan mata kuliah yang didesain dengan bentuk luring. Jadi nanti setiap metodologi ada parameter-parameternya akan berbeda-beda. Tadi kalau praktikum tentu saja di samping dia datang untuk prosesnya, tentu saja outputnya dia punya indikator yang akan kita lakukan dalam bentuk kuis, misalnya untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik itu dapat memahami materi yang diberikan. Tapi kalau tadi seperti online, misalnya tidak mungkin untuk melihat yang kedatangan, tapi hal lain. Misalnya nanti ada tugas-tugas yang akan dibuktikan dalam suatu bentuk, nanti akan ada engagement dalam bentuk diskusi dan sebagainya. Jadi nanti banyak, ini juga salah satu cirinya hybrid, jadi tidak single moda yang kita lakukan untuk menilai output kualitas pembelajaran. Jadi sebanyak akan dilakukan. Tapi teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir, prinsipnya hybrid ini justru akan memudahkan, bukan membuat menjadi tambah ribet begitu. Tetapi tadi yang Pak Moni sampaikan juga, dengan hybrid ini kita memiliki possibility yang tidak terbatas. Jadi kita mau mengundang siapapun, mau bentuk metode apapun, yang dulu misalnya kuliah ini hanya bentuknya kuliah, praktikum dan praktikum lapangan saja, sekarang terbuka apapun bisa lakukan, itu makna hybrid. Jadi kita bisa lakukan dalam bentuk gabungan berbagai macam moda. Nah ini nanti setiap bidang ilmu akan memiliki hal yang berbeda-beda. Nah nanti para kaprodi dibantu oleh Anda pasti akan menyiapkan metode apa yang paling baik untuk mencapai capaian belajar tersebut. Itu mungkin singkatnya. Ya, terima kasih Prof. Aru. Jadi memang ini bukan hanya sekedar tatap muka terbatas yang pada semester ini, tapi memang kedepannya akan tetap seperti ini ya Prof. Ya, konsep jadi bisa daring, bisa luring, dan mungkin kombinasi yang lainnya, sehingga memang ini wacana yang baru. Dan mungkin kalau di Singapura mungkin sudah biasa ya Prof ya, seperti ini ya, modalnya dari dulu ya, mungkin sebelum pandemi juga sudah ada model-model di kampus-kampus yang lain memang sudah menerapkan konsep ini. Gitu. Di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Rizky Maulana Ramadan. Izin bertanya, ini Pak Boy ini mungkin. Apakah mahasiswa penerima beasiswa bantuan UNPAD bisa juga mendapatkan fasilitas asrama, Pak Boy? Gitu. Yang apa? Ini kan jadi gini, untuk yang sekarang itu kan diundang nanti ya, untuk yang praktikum sebetulnya, ya kan? Jadi siapapun pasti akan bisa mendapatkan fasilitas, ya. Kan ada undangannya nanti dari prodi ya, dari fakultas gitu kan. Nah, untuk yang membutuhkan asrama itu tinggal didaftar aja. Ya, nanti kita kan sudah ada linknya ya, di situ nanti tinggal diisi. Oke. Nah, khusus untuk yang misalkan yang yang KIPK yang itu tolong diajukan melalui fakultas masing-masing lewat madam ya. Lewat madam ya. Jadi lewat Evira kalau yang pertanyaan ya. Jadi itulah terdata dengan baik ya. Supaya kita bisa mempersiapkan nih berapa yang akan masuk ya ke asrama tersebut ya. Dan saya yakin ini kalau tidak salah kemarin kita dapat dengan sebelum-sebelumnya sudah rapat kan dengan para wadek, dengan para madam juga terkait dengan jadwal praktikumnya itu sendiri ya, yang dirancang mungkin akan kita laksanakan di antara akhir Oktober ini ya. Nah itu saya rasa daftarnya sudah ada ya, sudah kita punya ya, sehingga nanti kita bisa memanage kebutuhan asrama tersebut. Ya, itu aja. Jadi punya peluang ya Pak Boy ya, nggak masalah ya, mereka bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Yang penting mahasiswa UNPAD kan? Ya, mahasiswa UNPAD, bukan mahasiswa kampus sebelah ya Pak. Ya, terima kasih Pak Boy. Ini sudah ada Evira ke-mute itu. Mungkin bisa, ini ada Rafsyan Meluna, mungkin Pak Denny bisa diarahkan ke panelis sehingga bisa open mic. Ya, mangga Rafsyan, mungkin bisa disampaikan langsung. Halo, Rafsyan. Halo, Rafsyan. Sepertinya belum. Ini dari Andri Abdurrahman. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam, Mangga. Iya, beberapa kali saya terlempar tadi. Oh iya. Ya, saya Andri Abdurrahman, kebetulan saya Kaprodi Fisika Sarjana. Ini ada beberapa hal yang masukan saja untuk terutama para direktur. Soalnya kan 2 direktur ini kerjaannya jatuhnya ke Kaprodi 1 orang ya. Jadi sangat berat sekali untuk 1 orang Kaprodi memikul 2 kerja 2 orang direktur. Terutama tentang masalah acara ini terutama. Ternyata acara ini ya saya sebagai Kaprodi hanya bisa mengumumkan di grupnya para mahasiswa saja. Tapi ternyata untuk beberapa prodi lain atau dosen lain, seperti tadi kan ada yang mengatakan baru selesai kuliah katanya. Berarti hari Sabtu begini ada kuliah juga. Jadi maksud saya kalau bisa ada pengawasan yang dari universitas, dari direktur pendidikan terutama, tentang pelaksanaan kuliah yang dilaksanakan tidak pada jadwalnya. Karena untuk saya sebagai Kaprodi, kalau di prodi saya insya Allah bisa saya kendalikan, bisa saya lihat. Tapi dengan pertanyaan tadi, pernyataan dari mahasiswa tadi, berarti ada prodi yang kuliah di luar jadwalnya. Demikian juga dengan OKK yang kadang-kadang saya lihat OKK itu jelas di luar kewenangan Kaprodi. Jadwalnya itu kadang-kadang ada yang malam, gitu ya, jam 8 malam, acara OKK itu. Termasuk juga kalau dalam hal kemahasiswaan, yang saya tahu, saya sendiri belum memeriksa di mahasiswa fisika apakah ada acara hari Sabtu, tapi yang jelas sepertinya ada dari proposalnya. Cuma kemudian dengan adanya acara yang bagus ini untuk para mahasiswa baru, terutama 2020-2021, karena memang kurikulum merdeka kan untuk mereka mulai ini. Sepertinya masih banyak para mahasiswa yang berkegiatan secara online di dalam waktu yang bersamaan bentrok, sehingga saya tidak tahu apakah para peserta yang mengikuti hari ini itu adalah memang yang tidak ada acara, tapi dengan kata lain perlu diperiksa juga tentang masalah efektivitas pelaksanaan acara ini. Karena kebetulan anak saya juga baru masuk S1, dari pagi dia sudah acara himpunannya, sehingga saya ajak bilang, jadi dari pekan lalu ketika web series bicara tentang acara persiapan hibrid segala macam, jadi ya untungnya anak saya punya bapak yang Kaprodi, jadi informasinya dapat langsung dari bapaknya. Kasihan kalau anak-anak yang lain, ya mahasiswa yang lain yang tidak dapat info tentang hal yang bagus-bagus ini. Itu saja, jadi saya bukan pertanyaan, tapi hanya sebuah saran saja, masukan untuk bisa diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Ya mungkin ada komentar sedikit dari Pak Fahmi atau mungkin Pak Boy, mungkin atau Pak Prof Arif, Mangga. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Andri buat concern-nya. Memang concern bahwa kita tuh melakukan aktivitas kayaknya tidak melihat waktu ya. Itu memang tidak terjadi di universitas saja ya. Kayaknya di setiap sendi kehidupan, di setiap sektor begitu ya. Saya juga sering mendengar teman-teman di industri lain tuh bicara bahwa mereka baru selesai Zoom jam 10 dan seterusnya begitu ya. Jadi memang fenomena ini tidak terjadi hanya di pendidikan begitu ya. Atau di universitas kita di Unpad ya, tapi juga di tempat lain dan di sektor-sektor lain. Dan juga kami melakukan atau senat akademik ya sebetulnya ada melakukan semacam kuesioner ya, memberikan kuesioner kepada para mahasiswa. Itu salah satu informasi yang diperoleh oleh tim senat akademik itu adalah bahwa banyak dosen yang menyelenggarakan pembelajaran di luar jam kerja begitu ya, katakanlah weekdays, di luar weekdays dan di luar jam kerja, katakanlah kalau sampai jam 4 itu kadang malam dan seterusnya. Jadi itu juga masalah kita bersama Pak Andri, dan tampaknya memang kita harus bersama-sama mengerem ya, mengerem semangat kita ya. Karena kadang dosen sangat semangat begitu ya,
sebetulnya kan secara apa namanya, secara fisik gitu harusnya seseorang itu istirahat ya setelah maghrib gitu, tapi memang banyak dosen yang masih bersemangat pengen ngajar juga di 7:30 dan seterusnya, dan tentunya ini tidak baik ya. Jadi pantauan dari Kaprodi, dari tim fakultas ya, kemudian juga mahasiswa juga bisa juga menginformasikan ya kepada dosennya dan seterusnya. Memang ini kita sama-sama memang harus berusaha kembali menggeser apa namanya semangat kita yang ingin mengajar 24 jam begitu di tempat-tempat yang saya pikir tempat di mana orang itu beraktivitas dan kita punya waktu yang cukup untuk istirahat. Jadi saya pikir terima kasih concernnya dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencoba kembali mengembalikan gitu ya, mengembalikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu harusnya di waktu-waktu yang tepat. Itu saja, Teh. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Bagaimana Pak Boy terkait kegiatan kemahasiswaan yang mungkin seringkali berbenturan, Pak Boy? Ya, pastilah. Ya, pasti akan berbenturan. Saya rasa kebetulan kan kalau acara-acara seperti ini kita rekam ya, saya kira. Jadi sehingga teman-teman mahasiswa lain yang tidak bisa join sekarang, mereka bisa membuka rekamannya, ya. Biasanya itu. Jadi informasi apapun mereka bisa dapatkan ya. Dan memang kita tidak bisa itu juga tadi yang disampaikan Pak Fahmi, susah juga ya untuk menyamakan bahwa di setiap fakultas gitu kan harus sama jadwalnya, enggak, susah ya kalau seperti itu kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi tapi mungkin pesan dari saya ini mohon dipantau juga nih kepada teman-teman Kaprodi ya, sama teman-teman Madam untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Mohon dipantau saja mungkin kan, kalau bisa istilahnya ikutlah ya, ikut memantau ya, untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan supaya tidak terjadi kayak bullying dan yang lain-lain lah, seperti itu ya. Udah bukan zamannya lah sekarang ya kan. Jadi kita coba mungkin di sekarang ini kita rubah konsep kita ya, mindset kita, jadi supaya mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa baru itu enjoy ya, menikmati masuk ke Unpad ini gitu. Jadi kayak ospek-ospek itu tolong dikurangi lah. Ya, sekarang gimana caranya sih mahasiswa baru itu enjoy, ya. Jadi enjoy lah masuk ke Unpad itu, mereka senang, terus mereka mendapatkan tadi materi-materi. Saya rasa mungkin ke depannya nanti saya dengan teman-teman Madam kita coba buka konsep ya, saya kira. Jadi untuk itunya, untuk untuk ospeknya itu kita bikin semacam kayak project ya, baik proyek kemanusiaan atau apapun lah ya, dengan teman-teman. Jadi bisa bisa akrab di antara mahasiswa dan memiliki karakter tadi yang disampaikan oleh Pak WR ya, itu aja. Terima kasih Pak Boy penjelasannya. Jadi memang ini karena memang musim masa bimbingan Bapak Ibu, jadi memang seringkali memang kegiatan berbentrokan, tapi memang dari saya juga memang baiknya terkait pola pembinaan ini kan acara series yang memang harusnya memang di awal, kemudian nanti kegiatan fakultas dan mungkin nanti kegiatan himpunan, sehingga memang nanti urutannya akan jelas, sehingga nanti teman-teman juga mengikuti terlebih dahulu kegiatan yang di universitas, fakultas, dan kemudian akhirnya himpunan. Mungkin nanti akan lebih terkait pembentukan karakter dan sebagainya, mungkin akan lebih terpola seperti itu. Ya, ini sudah ada Rafsan, ini mungkin saya ingin panggil lagi gitu ya. Rafsan, apakah sudah ada suaranya? Dari tadi raise hand tapi memang belum bisa bersuara. Mungkin Rafsan saya panggil kembali. Apakah sudah bisa? Ini ada suaranya Rafsan? Atau kepencet ini raise hand-nya? Ya, masih belum bersuara. Nah, mungkin sambil menunggu, mangga teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu Kaprodi ataupun yang mungkin ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait kegiatan pada hari ini, mangga mungkin disilakan. Ini sudah ada yang masuk Japri ini terkait ini Bapak Ibu terkait
kalau kami baca kemarin ada grant untuk modul sekitar untuk 500 dosen ya, kalau tidak salah, Bapak Bu. Nah ini apakah ini memang salah satu program yang diluncurkan untuk mendukung transformasi pembelajaran menuju hybrid university yang grand modul itu? Bu Ane mungkin atau Pak Fahmi, Pak Warek bagaimana? Ya, sebelum ke Bu Ane nanti detail Bu Ane. Ya, Saya siap, tertarik Prof. Kang Andri tentang kuliah yang malam. Nah, saya tuh melihat hybrid university ini memberikan peluang untuk kita meredesain model perkuliahan. Jadi kuliah yang dulu bentuknya lecturing, begitu, itu mungkin sekarang harus kita bisa rubah dengan pendekatan juga apa maunya mahasiswa dengan kampus merdeka. Mungkin yang dulu kuliah diberikan dalam bentuk saya memberikan ceramah, mungkin sekarang sudah tidak lagi zamannya. Kalau kita ingat Pak Nadiem Makarim, pada saat dia Unpad itu menyampaikan secara langsung bahwa mungkin kuliah sekarang sudah tidak bentuk ceramah. Sehingga nanti mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengatur pace-nya sesuai dengan kemampuannya dia. Karena tiap orang memiliki gaya pembicaraan atau gaya belajar yang berbeda. Tinggal bagaimana kita para dosen bisa membuat suatu sistem sehingga dapat memberikan medium untuk mereka dapat sekolah. Jadi nanti mahasiswa bisa usul nih sama dosennya, Pak, saya boleh nggak modelnya begini? Nah ini terkait dengan modul tadi, nah ini Bu Ane ini sudah menyiapkan hibah kalau dosen akan membuat satu pembelajaran. Beberapa negara maju membuat sistem perkuliahan itu disepakati di awal antara dosen dengan mahasiswanya. Ayo kita punya gini, mau seperti apa kalian belajar. Sehingga benar-benar sekolah itu fun dan sesuai. Jadi ini keunggulan hybrid di sini. Jadi tidak satu model. Jadi tadi mohon model-model kuliah yang semua harus sama, begitu jam 8 semua kuliah sampai jam 12 itu mungkin bisa kita lihat. Karena sekarang kredit ini tidak dihitung seperti zaman dulu, kredit kuliah itu, tetapi lebih ke arah jam activity. Bahkan di kampus Merdeka, ini juga berbarengan dengan adanya hybrid, mahasiswa dibolehkan untuk memilih sendiri. Gitu. Saya ini mau ngambil kuliah ini modelnya seperti apa? Apakah saya ganti dengan magang kah? Saya ganti dengan program kemanusiaan? Tetapi intinya kontennya tetap sama. Dan juga kualitas tetap sama, tetapi modern. Nah ini modul tadi yang ditanya yang 50 tadi, maka Anda mungkin menyampaikan. Iya betul, terima kasih. Jadi kan sebetulnya untuk penyiapan ini selain teknologi tentu ya sumber daya manusianya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, kami juga ya para dosennya juga terus berbenah diri begitu ya. Jadi sebelum semester ini dimulai, itu pelatihan-pelatihan baik dosen ataupun staf tenaga pendidik untuk sebagai pendukung begitu, nanti itu sudah terus-terusan dilakukan upaya untuk familiarisasi lah ya dengan rencana kita. Nah kemudian yang termasuk yang hibah itu betul Bu Fira, jadi itu juga satu upaya karena kita menyadari nanti kan tadi ya salah satunya modul itu sekarang menjadi satu ya bahan ajar yang sangat krusial untuk ada ya di dalam platform kita. Nah sehingga sebetulnya yang hibah itu tidak hanya modulnya tetapi teknologi apa saja atau justru kalau tadi model-model pembelajaran apa dari setiap mata kuliah itu akan sangat variatif. Termasuk di situ kan syaratnya juga ada rencana pembelajaran yang baru begitu ya. Jadi di situ RPS begitu. Jadi mungkin model yang sebelumnya belum melibatkan. Sebetulnya kalau mau daring kita seperti apa, pada saat luringnya seperti apa kan mungkin di model yang lama itu tidak muncul. Nah jadi dengan adanya hibah ini diharapkan dosen-dosen juga semuanya turut mempersiapkan. Kemudian terkait tadi ya misalnya ada dosen yang kuliahnya di luar jam atau apapun, ini ada berita bagusnya juga kan mahasiswa sekarang mempunyai hak untuk menilai ya dosen. Setiap ngisi absen sekarang ngasih rating ya, ada bintangnya. Nah itu. Jadi kalau misalnya tadi ya Pak Andri, kalau yang diadakan jam 8 tapi mahasiswanya tidak komplain, nah ya itu kan artinya kesepakatan. Tapi memang betul untuk masalah jam itu harus kita atur kembali. Jadi untuk
adik-adik mahasiswa sebisa mungkin memang objektif juga ya pada saat mengisi absen, dan tadi sesi tadi itu berapa bintangnya itu untuk, karena itu akan menjadi evaluasi untuk dosennya sendiri dan mata kuliah tersebut. Gitu mungkin tambahannya, saya kira. Terima kasih Bu Ana. Ini ditunggu-tunggu memang infonya Bu. Pada semangat gitu Bu. Khususnya bagi para dosen ini seperti itu. Nah ini sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dari Al-Fatih. Bapak Ibu izin bertanya terkait proyek final OKK yang harusnya merupakan aksi nyata. Nah, namun jika memang diperlukan biaya dalam pengerjaan proyeknya, apakah UNPAD akan membantu dalam hal pendanaan? Bagaimana nih Prof. Arief? Ini ada memang ada, atau Pak Fahmi? Mangga Pak Fahmi. Ya. Jadi saya pikir inti dari pembelajaran OKK kan bukan bagaimana kita katakanlah melakukan charity ya, atau bagaimana membuat sebuah kelompok mahasiswa, kelompok masyarakat atau daerah menjadi lebih baik. Itu terlalu hebat lah. Hebat. Dan mungkin memang dibutuhkan juga dana kan ya ke arah situ sebetulnya. Yang diharapkan di pembelajaran OKK ini kan mahasiswa semester 1 ya, awal-awal masuk UNPAD. Inti pembelajarannya adalah sebenarnya menciptakan semacam empati kepada masyarakat, kepada mahasiswa, agar mereka mulai melihat bahwa tujuan ya mereka belajar di UNPAD itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas begitu ya. Dan untuk memberikan ya belajar berkontribusi ke masyarakat, bayangan saya adalah tidak harus mengeluarkan banyak dana sebetulnya. Tapi kalaupun itu harus ada dana yang keluar katakanlah ya, itu memang kita tidak tidak secara khusus memberikan budget buat setiap kelompok begitu. Tapi ada cara-cara yang saya pikir kreatif ya untuk melakukan itu. Dan jika misalkan ternyata program tersebut itu relevan ya, atau sinergi dengan kegiatan atau program universitas, saya pikir bukan tidak mungkin sih. Bukan tidak mungkin program tersebut didanai kan ya. Karena saya pikir untuk melakukan sebuah program memang kita harus tanda kutip ya, meyakinkan orang lain gitu ya, agar bisa bersama kita untuk memperbaiki atau berkontribusi. Nah itu mangga kalau memang programnya bagus untuk didanai oleh universitas katakanlah, bisa saja disampaikan begitu ya. Dan saya pikir penyandang dana bukan hanya universitas, tapi juga banyak yang lain kan. Saya pikir mahasiswa lebih kreatif melakukannya. Itu saja Teh. Iya, terima kasih Pak Fahmi. Jadi memang sepertinya ada peluang kalau memang proyek yang memang disampaikan oleh teman-teman OKK ini memang ini ya menyelesaikan permasalahan di masyarakat juga ya Pak Fahmi, khususnya mungkin yang di sekitar kawasan UNPAD, sehingga memang peran UNPAD ini memang jadinya terlihat sekali di masyarakat seperti itu. Nah ini sudah ada yang masuk lagi. Mana tadi? Ya sebentar. Nah, tentang kesiapan ini Prof. Arief terkait ini, kalau dilihat dari evaluasi mungkin semester kemarin atau mungkin sekarang ini, kalau mungkin dari pihak universitas sudah membuat kuesioner atau apapun terkait kesiapan seluruh sivitas akademika, dari staf akademik, kemudian tenaga kependidikannya juga, kemudian mahasiswanya juga, secara keseluruhan seperti apa Prof. Arief? Kita menuju transformasi pembelajaran ini sebenarnya sudah sampai posisi yang mana begitu Prof? Baik, terima kasih Teh. Jadi ini untuk hybrid ya, atau untuk PTMT? Ya, untuk mungkin hybrid ya, karena kita mau ke depannya ke sana Prof. Ya. Untuk hybrid sebetulnya kita melihat tentu saja dari dari 3 sisi lah. Yang pertama adalah sisi konten, yang kedua dari sisi infrastruktur, yang ketiga adalah sisi SDM. Untuk yang sisi infrastruktur, alhamdulillah kemarin Bu Rektor sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk hybrid ini. Jadi flip classroom, lalu studio-studio, lalu peralatan-peralatan, termasuk juga alat belajar dan sebagainya, metode simulasi yang siap. Yang kedua untuk sisi SDM, ini Teh Ana dan Direktur SDM ini sudah berusaha melakukan pelatihan-pelatihan, baik bagi dosen maupun bagi teknik.
Karena tadi kalau kita lihat di timeline, kita akan mencoba melakukan inisiasi awal itu di tahun 2021 ini, semester ganjil. Jadi kita akan mulai secara bergelombang. Nah, yang sekarang kita sedang siapkan adalah kita sedang secara terus-menerus, ini di bawah koordinasi Pak Fahmi, adalah memperbaiki kurikulum hybrid university. Kami sudah menyiapkan prototyping, kemarin juga sudah dilaporkan pada Bu Rektor. Jadi progresnya adalah kita sudah memiliki beberapa prodi yang sudah bertransformasi menjadi hybrid secara kurikulum, dan secara bergelombang ini akan terus ditularkan pada prodi lain. Sehingga di target di 2024 kita akan insya Allah akan semua sudah siap untuk mulai implementasi secara full. Jadi kita modelnya secara gradually gitu supaya semua tidak kaget, tetapi secara perlahan-lahan kita akan insersi model hybrid ini sehingga mendapatkan mulai ideal tahun 2020. Jadi kalau ditanya presentasinya ya sangat sangat kasuistik gitu ya, sangat berbeda-beda di tiap prodi, di tiap bidang ilmu, dan juga nanti di tiap angkatan. Jadi memang nanti akan menuju 2024 ini akan ada pendampingan terus ya Prof ya, baik Ya, di tingkat ya. Nah, ini juga salah satu upaya sebetulnya, karena mahasiswa pun harus kita siapkan untuk menyambut. Ya, kemarin ini Pak Boy menyampaikan ini supaya karena kan utama 2021 yang akan banyak ke IPA. Kalau yang angkatan yang lebih senior mungkin lulus, tapi nanti yang akan ini 2024 itu angkatan 2020 ini tahun keempat gitu. Keempat ya. Ya, banyakkan tuh 2021, 2022, 2023 itu nanti akan mulai kena. Tapi ada juga angkatan 2020 di beberapa fakultas yang di prototype, misalnya di teknik geologi atau di ilmu ekonomi, ini akan lebih awal untuk mendapatkan itu. Ya, terima kasih Prof. Arief. Ini memang tantangan luar biasa buat kita semua, seluruh sivitas akademika. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sepia dari FIB, Program Studi Sastra Inggris. Izin bertanya terkait pembelajaran online. Nah, beberapa fakultas yang tidak menjalani PTMT, apakah ada platform online yang disediakan oleh Universitas Padjadjaran sebagai sumber literatur untuk mendukung pembelajaran mahasiswa, karena memang semacam perpustakaan online atau sebagainya, karena memang kami belum bisa menikmati perpustakaan fisik yang ada di kampus, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bu Ana mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Sepia dari FIB. Ya, sebetulnya ini ada di Bu. Ya, awan ya di Gedung Kandaga yang perpustakaan, tetapi sebetulnya adik-adik di pedoman yang kita sampaikan itu juga ada beberapa alamat yang bisa diakses untuk melihat berbagai macam resource atau buku atau jurnal gitu ya, tetapi pada intinya mungkin masuk saja ke pintu Unpad begitu, kemudian nanti bisa diakses berbagai macam sumber yang ada di situ. Nah, ini tidak hanya untuk yang mahasiswa S1, tapi mahasiswa pasca mungkin sebetulnya banyak juga yang belum mengakses secara optimal. Sebetulnya jurnal-jurnal Unpad sudah berlangganan cukup banyak begitu, yang sangat bagus, berkualitas, tapi mungkin aksesnya yang perlu ditingkatkan. Jadi sebetulnya ada Bu Fira itu bisa nanti mungkin perlu ada ini aja ya, sesi khusus begitu sosialisasi. Ya. Iya, terima kasih Bu Ana. Karena memang ini sepertinya mahasiswa yang memang belum bisa PTMT, mungkin memang ada kendala juga. Tapi kalau kami lihat kemarin juga, ya, mangga Pak Fahmi ya, mangga. Jadi memang sejak setahun yang lalu itu mahasiswa bisa mengakses sumber yang ada di Unpad ya. Jadi sumber-sumber elektronik begitu, baik jurnal tadi, buku ya, itu sudah bisa diakses. Kalau 2 tahun lalu mungkin mahasiswa tetap harus ke Unpad dulu, connect ke WiFi Unpad, baru bisa mengakses jurnal atau e-book yang ada di server Unpad atau di cloud Unpad begitu ya. Tapi sejak tahun yang lalu ini mahasiswa sebetulnya sudah boleh dan bisa mengakses itu semua ya.
Cuman memang apa namanya akses rate-nya tuh sangat rendah ya. Jadi saya sebetulnya sangat senang dengan pertanyaan ini. Sehingga kalau bisa memang ada harapan-harapan ya, ada apa namanya permintaan-permintaan mahasiswa begitu ya mengenai fasilitas apa sebetulnya yang dibutuhkan. Karena kita akan profile itu berdasarkan permintaan kan. Karena banyak fasilitas yang kita sediakan ternyata permintaannya kurang gitu ya, sehingga kita jadi kurang efisien dan seterusnya. Nah, kalau ada informasi-informasi seperti ini saya pikir bagus, dan kalau mahasiswa bisa menggunakan dengan lebih sering ya, itu membuat kami jadi inilah ya, jadi happy dan saya pikir sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu saja, Teh. Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya sudah 1 tahun ini mahasiswa bisa mengakses ya, Pak Fahmi ya, dari luar. Jadi sebenarnya tidak terbatas harus datang ke kampus, tapi mereka bisa mengakses dari luar perpustakaan online sehingga sebenarnya tidak terkendala untuk terkait mendapatkan literatur atau pustaka yang lainnya. Jadi memang teman-teman silakan dieksplor gitu ya, banyak sekali informasi yang ada di web 4, kemudian yang di khusus untuk perpustakaan juga banyak informasi. Namun teman-teman juga harus mengeksplor sendiri, mencoba mencari. Apabila memang apa namanya menemukan kendala terkait informasi, teman-teman juga sudah ada ya tempat wadah-wadah informasi yang ada di Unpas sehingga teman-teman bisa berkonsultasi di sana. Nah, kemudian ini di sini ya mangga mungkin masih dibuka sesi diskusi untuk Bapak Ibu Kaprodi, kemudian para wakil dekan mungkin yang juga ada yang hadir, kemudian teman-teman mahasiswa. Ini mungkin Lamia ya, Lamia mungkin sudah assalamualaikum ini di sini. Mau menyampaikan pertanyaan? Oh ya, waalaikumsalam. Oh, mangga Ibu. Ya, halo. Ataukah hanya menyapa atau Ibu mau menyampaikan pertanyaan? Aja, Bu Ana. Saya ingin tanya FK 2021 apakah Oktober akhir akan masuk gitu. Wah, ini Prof Arif ini. Prof khusus ini Prof langsung. Ya. Kalau tadi muridnya Pak Fahmi, sekarang murid saya. Ya, Lamia ya FK 2021. Jadi FK itu memang ada skills lab. Tapi skills lab-nya ini memang kalau untuk yang blok yang pertama yang namanya People, Prosperity, and Planet itu memang rasanya skills lab-nya belum ada rasanya ya. Nanti silakan informasi ke Kaprodinya. Nah, mungkin nanti akan didahulukan untuk yang sudah ada skills lab, jadi tahun 2020 kemungkinannya. Tapi detailnya saya kurang paham. 2022 ya? Ya, tapi saya kurang paham detailnya, tapi prinsipnya adalah ini hanya skill. Ini juga sama nih untuk beberapa question yang saya baca di question and answer-nya di Slido. Semua bertanya ini kapan jadinya. Nah ini tunggu saja para Kaprodi. Kemarin Pak Fahmi sudah membuat surat kepada Kaprodi dan saya meminta pada Kaprodi untuk bisa mengumumkannya sesegera mungkin paling terlambat minggu depan agar mahasiswa sudah bisa mengatur jadwal kapan harus datang ke Bandung, mencari pondokan atau menghubungi timnya Pak Boy untuk kalau diperlukan bukan asrama. Jadi prinsipnya adalah nanti akan ada jadwal, jadi nanti teman-teman nanti sudah bisa melihat jadwalnya, kapan perlu datang, kapan juga tidak. Kalau memang tidak ada jadwalnya, artinya Unpad menganggap bahwa saat ini belum perlu untuk dilakukan pertemuan tatap muka. Tapi tidak berarti bahwa Anda tidak penting untuk tatap muka, tetapi prioritasnya menjadi prioritas yang lebih kedua begitu, bukan karena menganggap ilmunya tidak baik atau tidak perlu, tetapi karena kita ingin semuanya aman begitu. Jadi kalau tidak krusial sekali, maka lebih baik kita tunda gitu. Itu prinsipnya. Karena Bu Rektor ini ibu-ibu ya, ibunya anak-anak begitu. Jadi selalu tanya ke saya pertama kali, anak-anak aman nggak? Gitu. Gimana tinggalnya gitu. Mungkin beda kalau rektornya Pak Fahmi mungkin nggak nanya itu. Iya, karena ibu tuh care banget gitu. Jadi nanya yang pertama kali itu dulu gitu. Anak-anaknya aman nggak Pak? Gitu. Gimana kita udah siapin makannya, gimana kantinnya dan sebagainya. Sehingga ini mungkin berbeda dengan universitas lain. Terus lain langsung dibuka, kalau Unpad lebih sangat hati-hati karena memastikan semua optimal gitu. Kita jaga betul, jangan sampai
usahanya nggak maksimal untuk menjaga itu. Walaupun kemungkinan selalu ada, karena tidak ada, kalau di kedokteran itu istilahnya never say never, never say always. Begitu. Jadi tidak ada yang pasti begitu. Jadi prinsipnya kita akan pastikan, sehingga itulah sebabnya kita masih menunda sampai bulan Oktober agar semua siap. Gitu mungkin. Terima kasih, Prof. Arief. Kalau tadi Prof. Arief yang ditembak, kemudian Pak Fahmi, sekarang saya dan Bu Ana ini Pak, ternyata mahasiswa pertanian. Tinggal nanti mungkin mahasiswa Pak Boy ya. Ini jadi ada pertanyaan juga, pertanian 2021 kapan masuk Bapak Ibu gitu. Ya mungkin tadi teman-teman mahasiswa Mangga Bu Ana mungkin mau dijawab. Ini tembakannya beruntun ini Bu Ana. Mungkin sama ya Bu Ana ya. Ya pada prinsipnya kan mengikuti kebijakan yang ditetapkan universitas. Untuk pertanian sendiri mungkin ya memang kalau untuk praktikum ya, terutama yang di FIRA ya, perlu itu. Nah memang itu yang diwacanakan. Tetapi setahu saya di fakultas sendiri, karena kemarin dengan ada dorongan hibah, dengan berbagai macam pelatihan, dosen cukup semangat ya untuk membuat berbagai video untuk praktikum, sehingga ternyata itu bisa diselesaikan kemarin sebelum mereka harus ke lapangan begitu ya untuk beberapa. Kelihatannya kalau yang pertanian lebih ke yang di tugas akhir ya Bu Fira ya, yang perlu ke lapangan, kemudian pengamatan. Kalau yang di awal-awal, di semester awal kemarin masih bisa tertangani dengan virtual, atau ada juga yang dosennya ada di lab kemudian melakukan virtual zooming gitu ya pembelajaran. Memang itu sih jadi berbagai kreativitas dari dosen juga kita masing-masing, dan juga bisa memanfaatkan asisten ataupun mahasiswa tingkat akhir yang ada di lab pada saat itu. Mungkin itu ya, kalau masalah waktu kita mengikuti aturan universitas secara umum. Jadi mungkin tadi Bu Ana dan mungkin Prof. Arief, jadi yang semua kita ajukan mungkin nanti menunggu ACC dari universitas ya Prof. Arief ya, apakah memang itu apa namanya? Ya, sebetulnya Pak Fahmi sudah menyampaikan ya, sudah kan? Jadi sudah kita beberapa yang memang belum disetujui. Karena Pak Fahmi langsung kita Jadi di minggu kemarin, minggu inilah ya, minggu ini berarti mungkin hari Rabu, hari Selasa gitu, kita sudah menginfokan ke fakultas bahwa jadwal yang dikirimkan oleh fakultas sudah oke. Tapi kemudian ada juga beberapa yang kita minta konfirmasi. Ternyata ada beberapa prodi yang katakanlah menyelenggarakan pembelajarannya itu setiap minggu ya, praktikumnya. Saya itu Pak. Yang sama begitu ya. Nah kan harapan kita dalam masa percobaan ini, jadi memang tidak ideal tiap minggu. Kalau nanti sudah betul-betul dalam hybrid university kan boleh saja seperti itu. Tapi ini kan masa percobaan. Jadi kita harapkan mahasiswa itu tidak terlalu lama di kampus. Jadi kalau ada 4 pertemuan dalam 1 bulan, itu kita padatkan menjadi cuma 4 hari katakanlah, atau 1 minggu begitu. Sehingga mahasiswa pun ketika ke Unpad itu ya hanya 1 minggu saja, tidak lebih gitu. Itu yang mungkin kita minta konfirmasi fakultas agar segera memperbaiki. Itu Teh. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Itu sepertinya tadi nyepet ke saya ya Pak Fahmi ya, karena kami tiap minggu. Kena amunisinya berapa kali nih. Terima kasih Pak Fahmi, nanti mungkin kita akan coba diskusikan lagi di tingkat prodi. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ini yang masuk Bapak Ibu. Jadi selamat siang, nama saya Stephen Bonatuo Limbong dari Fakultas Pertanian lagi, jadi nggak enak. Apabila ternyata kasus COVID meningkat kembali, apakah memang program pembelajaran tatap muka terbatas ini akan kembali menjadi daring 100% begitu? Enggak mungkin, Prof. Ya, saya jawab. Teman-teman Bapak sekalian, memang apa yang dilakukan pada akhirnya akan sangat tergantung dari situasi pandemi COVID. Kita tahu misalnya benchmark Singapura setelah dibuka tutup lagi. Setelah itu Malaysia juga sempat seperti itu, Australia juga sama dan beberapa negara lain. Karena prinsipnya adalah memang kita memiliki pertimbangan. Kita akan mengejar kompetensi kalian, mahasiswa, tetapi kita juga ingin kalian semua aman begitu. Itu yang dua hal.
Karena bagaimanapun selama di kampus, di dalam kampus, kita harus memastikan semua baik. Sehingga nanti apabila ternyata ini jelek-jeleknya, ternyata kita mengalami third wave yang banyak epidemiolog meramalkan, ada kemungkinan ya, tidak pasti. Ada kemungkinan di bulan Desember akan ada third wave, maka kami sudah menyiapkan plan B-nya. Jadi nanti mahasiswa mungkin ini juga kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah pun sama. Misalnya tiba-tiba di Sumedang jadi merah, maka itu nanti plan B akan kita lakukan juga. Nanti Pak Boy sudah menyiapkan apakah nanti misalnya di asrama nggak boleh keluar dari asrama misalnya dan seterusnya. Tapi itu hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Kalau bisa mah nggak kejadian seperti itulah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ini sekali lagi menghimbau kepada teman-teman mahasiswa. Kesempatan ini adalah kesempatan emas gitu, karena kita sudah lama sekali tidak berkesempatan untuk datang dari ke kampus. Jadi mohon disikapi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi jangan terus tiba-tiba nanti kalian akan ke sana yang tidak divaksin ngotot masuk. Setelah itu berkerumun, berlama-lama begitu, membuka masker dan seterusnya. Pulang dari kampus, nongkrong-nongkrong di mall, dan seterusnya. Nanti kalau jadi meningkat lagi, maka ini akan ditutup lagi sama pemerintah, nanti kita lagi repot. Jadi mohon ini disikapi secara bijaksana. Tadi juga dilakukan Pak Fahmi, mengatur di penjadwal sebagainya. Bukan tujuan kita untuk membuat supaya ini sendiri Sepertinya ada yang mendengung, Prof. Oh ya sudah, aman, Prof. Aman ya, bukan sebenarnya diribet, tetapi kembali ini kan yang dalam PTMT ya. Jadi Unpad akan berusaha semaksimal mungkin menjaga agar kalian sekecil mungkin kemungkinan untuk terpapar COVID. Gitu. Jadi itu tadi salah satu pertanyaan. Kita akan gabungkan dari semua fakultas, kita akan atur berapa maksimum kampus yang ada dan sebagainya demi sejauh-jauhnya. Tapi mudah-mudahan sih, insya Allah, mudah-mudahan kita tidak sampai jatuh ke third wave. Mudah-mudahan jadi nanti di semester depan kita semua sudah buka kampus dan kita dapat menjalankan hybrid university secara ideal. Sekarang ini hybrid university dalam kaitan PTMT. Jadi. Itu kemiut. Iya, terima kasih Prof. Arief. Tapi ini saya masih ada pertanyaan terakhir ini, Prof. Terkait teman-teman vokasi, bagaimana ya, Prof? Ya, karena mereka skill sekali ya, kompetensi itunya yang memang diperlukan itu bagaimana, Prof? Ya, prinsipnya sama. Jadi pokoknya kami sudah meminta ke fakultas mana yang harus dilakukan dalam bentuk itu. Tetapi keuntungannya sebetulnya vokasi itu seharusnya ya berbasiskan kepada tempat kerja. Jadi sebetulnya kita bisa sebar itu di tempat kerja mereka, dan selama tempat kerjanya memungkinkan untuk dilakukan protokol kesehatan, jadi bentuknya kuliah lapangan atau praktik lapangan, mungkin masih dimungkinkan lebih mudah. Tapi itu tadi artinya tetap protokol kesehatan kita lakukan. Yang kami atur sebetulnya kemarin itu untuk masuk kampus Unpad utamanya di Jatinangor. Tetapi kalau dia tempatnya nanti misalnya vokasinya di Pemprov misalnya bekerjanya dan sebagainya, tentu saja akan sangat tergantung kebijakan di Pemprovnya. Kalau tiba-tiba Pemprovnya zona merah seperti kemarin, kantor Pemprov Jabar maksud saya, itu ya tetap terpaksa ditutup. Walaupun tempat punya rencana membuka, ya kalau tempat kerja vokasinya ditutup, ya apa boleh keluar. Tetapi saya pikir ini concern bersama semua instansi, tidak hanya Unpad. Kita semua sadar bahwa kualitas masa depan generasi berikutnya sangat tergantung dari seberapa cepat kita membuka perkuliahan secara offline. Tetapi di sisi lain kita punya tantangan juga tentang keselamatan dan keamanan warga negara, artinya juga keamanan masyarakat Unpad. Jadi dua hal tersebut yang harus kita perhatikan secara cepat sehingga kedua sisi tersebut dapat terpenuhi secara optimal. Itu mungkin. Ya, terima kasih Prof. untuk penjelasan. Jadi untuk kegiatan vokasi sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa digarap ya Prof ya, apabila memang mereka dikirim ke perusahaan atau mungkin di lahan-lahan yang memang berkoordinasi dengan mitra begitu. Nah, waktu sudah menunjukkan 11.52, mungkin waktu akan segera berakhir juga untuk talk show kita pada
siang hari ini mungkin karena sudah siang. Nah, mungkin ada beberapa nih kalimat penyemangat atau testimoni mungkin dari Bu Ana terlebih dahulu, kemudian Pak Boy, Pak Fahmi, dan mungkin terakhir Pak Warek, harapan-harapan ke depannya nih mungkin memberi semangat kepada kita semua terkait transformasi pembelajaran Unpad menuju hybrid university. Mangga Bu Ana terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terutama ini dari mahasiswa, kalau nanti kita akan masuk lagi ke kampus, mungkin kita tadi ya kembali persiapkan sebaik-baiknya. Kita ada baiknya juga mungkin membuat suatu checklist begitu ketika akan belajar baik online maupun nanti bertemu luring. Kemudian saya berpesan ini jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan mahasiswa ya, baik itu pembelajarannya ataupun kondisi lainnya. Jadi ada dosen wali di sini, ada kakak angkatan, nah itu juga mungkin salah satu hal yang perlu kita sampaikan, keterbukaan ini kepada mahasiswa, jangan sampai nanti memiliki masalah yang tersembunyi di luar pembelajarannya ya Bu Fira. Ya. Dan prosesnya ya tentu kita sama-sama semangat untuk mempersiapkan pembelajaran ini sebaik-baiknya. Gitu aja mungkin. Terima kasih Bu Ana. Pak Boy, mangga terkait perayaan prestasi mahasiswa di era transformasi pembelajaran ini, Pak Boy. Perayaan mahasiswa, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi berkat usaha dari teman-teman ya, kemarin di Timnas kita mendapatkan peningkatan ya perayaan, dan itu pun kita lakukan secara hybrid ya, terutama untuk yang PKM ini. Jadi PKM ini kita lakukan secara hybrid, jadi ada yang di lab ya, ada juga yang secara daring. Tapi ini satu perayaan ini saya mohon doa dari semuanya. Jadi ada mahasiswa Unpad ini yang sekarang ikut PON. Ya, kita berdoakan ya, mereka bisa meraih medali lah ya, baik untuk Unpad maupun untuk Jawa Barat. Ya, gitu aja. Jadi terus semangat ya, meskipun dalam kondisi seperti sekarang, terus semangat dan tetap berlatih. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Boy. Semoga memang prestasi Unpad semakin banyak lagi dari teman-teman mahasiswa. Mangga, silakan Pak Fahmi, testimoninya. Ya, ini masa-masa bagi hampir semua orang ya, ini masa-masa, kalau tadi kan wah kita dalam keadaan bencana dan segala macam ya. Kalau saya ingin melihat dari sisi positifnya, ini adalah sebetulnya masa transformasi ya, masa transformasi dan masa masa-masa penting ya, krusial. Bagaimana kita bisa mentransformasi kita menjadi pembelajar yang hybrid begitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak sedih atau apa dengan keadaan yang sekarang. Justru harusnya mencari jalan agar lebih baik atau menguasai skill-skill ya, skill-skill di mana nanti 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, 4 atau 10 tahun kemudian, teman-teman sudah ada dalam sebuah dunia yang berbeda kan dari sekarang. Jadi saya pikir harus lebih kerja, lebih keras sebetulnya, dan lebih semangat ya, saya pikir. Itu saja. Ya, terima kasih. Nah, ini gongnya, mangga Prof. Arif. Baik, terima kasih Teh Fira. Pertama-tama yang lain sudah oleh teman-teman yang ada di sini sudah sampaikan. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh Unpad saja, tetapi utama juga oleh mahasiswa yang merupakan stakeholder utama kami. Jadi kalau kita hanya bergerak tapi mahasiswa tidak bergerak, maka apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Jadi kita satu tim gitu, teman-teman mahasiswa juga ikut berusaha, dosen berusaha, teknik berusaha, alumni dan seterusnya. Mudah-mudahan cita-cita kita semua dalam hal menciptakan Malaysia generasi unggul ini akan segera tercapai. Jangan takut dengan semua tantangan, karena manusia itu semakin ditekan, semakin beradaptasi begitu. Jadi jangan takut, peluang itu kita ambil semua, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan akan menghasilkan sesuatu. Tetap optimis, tetap semangat, tadi kata Pak Boy, dan kita yakin bahwa ini bukan pertama kali kita mendapat tantangan dan berkah begitu, dan insya Allah bangsa Indonesia selalu bisa lolos dari segala macam tantangan seberat apapun. Itu saja, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bapak Ibu
para narasumber kita yang luar biasa, teman-teman mahasiswa juga yang sudah berpartisipasi pada hari ini, sehingga mendapat banyak sekali wawasan sebenarnya. Dan ya tentunya mungkin kita ingat slogan kita sekarang Unpad Jawara 5.0 ya Prof ya. Ya itu jadi teman-teman silakan berprestasi. Jadi sebenarnya kondisi yang sekarang ini adalah bukan merupakan kendala, tapi itu merupakan tantangan kita untuk maju lebih ke depan, untuk lebih berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk Universitas Padjadjaran sebagai kampus kita sendiri. Ya mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.57, kami haturkan kembali terima kasih kepada narasumber semua yang sudah hadir dan semua juga tamu undangan yang sudah hadir dan teman-teman mahasiswa. Kita tutup untuk diskusi talk show pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rahma. Mangga. Terima kasih Prof. Arif, Pak Boy, Pak Fahmi, dan Bu Ane. Hatur nuhun. Baik. Terima kasih kepada Ibu Vira yang telah memandu jalannya talk show dan diskusi pada hari ini yang luar biasa interaktif dan menarik ya. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Prof. Arif, Bapak Boy, Bapak Fahmi, dan Ibu Ane yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih pula kepada pimpinan dan staf Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Padjadjaran yang telah menyelenggarakan webinar hari ini. Tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias mengikuti webinar series 3 talk show online Kiat-Kiat Mahasiswa dalam menghadapi transformasi pembelajaran menuju hybrid university atau hybrid learning. Semoga dengan adanya webinar series ketiga dalam bentuk talk show ini, para hadirin dapat mengetahui kiat-kiat yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita dan dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran hybrid learning nanti. Semoga di kondisi pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk terus melakukan kegiatan yang produktif. Tidak bosan-bosannya pula, saya juga ingin menyampaikan untuk para hadirin untuk terus memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada acara webinar seri selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama berjalannya kegiatan hari ini. Saya Sylvie Rahma selaku pembawa acara. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Atur nuhun Bapak. Sama-sama. Pak Denny nggak ada suaranya lagunya. Pak Denny nggak ada suaranya itu lagunya Pak Andri. Belum share sound ya. Kayaknya error ya Rahma. Suaranya nggak ada. Hatur nuhun Ibu Vira. Teman-teman semua, Prof.